Halo penyembah Tuhan maupun penyembah somai ikan sapu-sapu, atau apapun yang kalian sembah, coba sebutkan di kolom komentar ya. Pernah nggak sih kalian lagi scrolling YouTube, terus nemu potongan video debat lama yang judulnya ada kata-kata hitch slap? Kalau kalian pernah lihat, kemungkinan besar kalian bakal terpaku sama sosok pria berjas, biasanya memegang segelas minuman atau rokok di tangan lainnya, yang bicaranya sangat lancar, aksen Inggrisnya kental, dan argumennya itu loh, tajamnya kayak silet yang baru diasah. Orang itu adalah Christopher Hitchens. Dia bukan cuma sekedar kritikus agama biasa, dia adalah salah satu dari Four Horsemen atau 4 penunggang kuda dari gerakan New Atheism yang sempat bikin geger dunia intelektual di awal tahun 2000-an. Tapi kenapa sih sosok ini masih sering banget dibahas, bahkan bertahun-tahun setelah dia meninggal? Apa yang bikin pemikirannya soal Tuhan dan agama itu terasa begitu berbeda, sampai-sampai banyak orang yang nggak percaya agama pun merasa dia mewakili suara mereka dengan sangat elegan? Sebelum kita masuk lebih dalam ke isi kepala Hitchens, ada satu hal penting yang perlu kita sepakati dulu nih. Membahas soal agama dan Tuhan itu emang area yang sensitif banget buat banyak orang. Video ini tujuannya bukan buat menghina keyakinan siapapun atau maksa kalian buat jadi nggak percaya Tuhan. Di sini kita cuma mau membedah data, argumen, dan sudut pandang dari seorang Christopher Hitchens sebagai seorang jurnalis dan pemikir. Kita bakal lihat gimana dia menyusun logikanya, kenapa dia begitu keras sama institusi agama, dan apa sih sebenarnya yang dia coba sampaikan lewat buku-bukunya yang kontroversial itu. Jadi mari kita buka pikiran sebentar, kita posisikan diri sebagai pengamat yang mau belajar sejarah pemikiran, dan kita lihat dunia lewat kacamata seorang Hitch. Christopher Hitchens itu unik karena dia nggak suka disebut sebagai ateis aja. Dia lebih milih istilah anti-theist atau antiteisme. Bedanya apa? Kalau ateis itu simpelnya orang yang nggak percaya adanya Tuhan. Nah, kalau antiteisme itu lebih aktif lagi. Hitchens pernah bilang kalau dia sebenarnya bersyukur kalau Tuhan itu nggak ada. Dia menganggap ide tentang adanya sosok pencipta yang maha tahu dan selalu mengawasi setiap gerak-gerik manusia, bahkan sampai ke pikiran terdalam kita, itu adalah konsep yang mengerikan. Bayangin aja, Hitchens sering mengibaratkan konsep Tuhan di agama-agama Abrahamik itu kayak Korea Utara di langit. Sebuah kediktatoran totalitar di mana kamu nggak punya privasi sama sekali, di mana kamu harus terus-menerus memuji sang pemimpin. Dan parahnya lagi, kamu bahkan nggak bisa melarikan diri lewat kematian, karena hukuman atau pengawasan itu berlanjut sampai ke akhirat. Bagi Hitchens, kebebasan berpikir adalah segalanya, dan konsep Tuhan yang dia kritik itu dianggap sebagai penghalang terbesar buat kebebasan itu sendiri. Nah, kalau kita bicara soal cara dia berdebat, disinilah muncul istilah Hitch slap. Ini adalah momen di mana Hitchens membalas argumen lawannya dengan kombinasi antara fakta sejarah yang akurat, logika yang dingin, dan sedikit bumbu sarkasme yang cerdas. Dia nggak cuma menyerang ide lawannya secara abstrak, tapi dia sering banget narik konteksnya ke kejadian nyata di dunia. Misalnya dia sering banget menyoroti gimana agama sering dipakai buat melegitimasi kekerasan atau penindasan di berbagai belahan dunia. Dia punya ingatan yang luar biasa tajam soal sejarah. Jadi kalau ada lawan debatnya yang bilang agama membawa kedamaian, Hitchens bakal langsung nyerocos soal perang salib, inkuisisi sampai konflik-konflik modern yang dipicu oleh fanatisme agama. Ketajaman bicaranya ini bikin dia jadi lawan yang sangat ditakuti karena dia nggak segan buat langsung menunjuk ke arah apa yang dia anggap sebagai kemunafikan. Salah satu poin besar yang sering dia bawa adalah soal vicarious redemption atau penebusan dosa lewat orang lain. Buat Hitchens, ide bahwa seseorang bisa lepas dari tanggung jawab atas kesalahannya hanya karena ada sosok suci yang dihukum buat menebus dosa-dosa itu adalah sesuatu yang gak bermoral. Dia berpendapat bahwa setiap manusia harus punya tanggung jawab penuh atas tindakannya sendiri. Kamu gak bisa mentransfer kesalahan kamu ke orang lain. Dari sini kita bisa lihat kalau ateismenya Hitchens itu bukan cuma soal sains atau bukti fisik, tapi dasar filosofinya sangat kuat di ranah etika dan moralitas manusia. Dia pengen manusia itu jadi dewasa, berdiri di atas kaki sendiri, dan gak terus-menerus nyari ayah kosmis buat minta ampun atau minta petunjuk setiap kali mau melangkah. Hitchens juga sangat vokal soal gimana agama seringkali memusuhi sains dan kemajuan pengetahuan. Dia melihat ada pola di mana setiap kali manusia menemukan sesuatu yang baru lewat metode ilmiah, institusi agama seringkali jadi pihak yang paling pertama menentangnya kalau penemuan itu nggak sesuai sama kitab suci. Baginya, ini adalah bentuk kesombongan yang dibungkus dengan kerendahan hati palsu.
Dia merasa aneh kalau ada orang yang merasa sudah tahu segalanya tentang alam semesta lewat sebuah buku tua. Padahal sains butuh waktu berabad-abad, penelitian yang melelahkan, dan keterbukaan buat dikoreksi, buat bisa paham satu partikel kecil aja. Buat dia, rasa takjub itu harusnya datang dari misteri alam semesta yang luas yang kita pelajari pelan-pelan, bukan dari jawaban instan yang nggak boleh dipertanyakan. Gaya hidup Hitchens yang seorang jurnalis perang juga sangat mempengaruhi cara pandangnya. Dia sudah keliling dunia, dari Bosnia sampai Irak. Dan dia melihat sendiri gimana dogma agama bisa bikin orang yang sebenarnya baik-baik saja, jadi tega melakukan hal-hal mengerikan ke sesamanya. Pengalaman lapangan ini yang bikin argumennya nggak cuma teori di atas kertas. Dia bicara berdasarkan apa yang dia lihat dengan matanya sendiri. Makanya, kalau dia sudah mulai bicara soal bahayanya mencampur adukan agama dengan politik, suaranya bakal terdengar sangat mendesak dan penuh semangat. Dia benar-benar percaya kalau sekularisme, pemisahan antara urusan keyakinan dan urusan publik, adalah satu-satunya cara buat kita bisa hidup berdampingan di dunia yang makin sempit ini. Menariknya, meskipun dia sangat keras mengkritik agama, Hitchens itu sangat menghargai sastra dan bahasa yang ada di dalam teks-teks keagamaan. Dia sering memuji keindahan bahasa dalam Alkitab versi King James misalnya. Dia nggak benci budayanya, tapi dia benci klaim kebenaran absolutnya. Dia menganggap kalau kita bisa menikmati cerita-cerita itu sebagai mitologi atau sastra yang hebat, tanpa harus percaya kalau itu adalah instruksi langsung dari pencipta alam semesta, maka kita akan jauh lebih kaya secara intelektual. Dia ingin kita tetap bisa menikmati warisan budaya manusia, tanpa harus terpenjara oleh aturan-aturan yang menurutnya sudah nggak relevan lagi buat zaman sekarang. Ngomong-ngomong soal argumen, kita nggak bisa ngebahas Hitchens tanpa nyebut Hitchens Razor atau silat Hitchens. Bunyinya simple, tapi dalam banget. Apa yang bisa dinyatakan tanpa bukti, bisa juga ditolak tanpa bukti. Ini jadi semacam standar emas buat dia dalam menanggapi klaim-klaim mujizat atau wahyu. Hitchens merasa beban pembuktian itu selalu ada di tangan orang yang bikin klaim, bukan di tangan orang yang meragukannya. Kalau ada orang bilang dia bisa terbang atau punya pesan rahasia dari pencipta galaksi, Hitchens nggak bakal repot-repot nyari bukti kalau itu salah. Dia tinggal bilang, mana buktinya? Kalau nggak ada, ya udah, anggap aja itu nggak pernah ada. Prinsip ini yang bikin banyak lawan debatnya mati kutu, karena seringkali argumen keagamaan itu berlandaskan iman atau perasaan pribadi yang emang nggak bisa diukur secara objektif. Salah satu hal yang paling bikin nama Hitchens melambung sekaligus dibenci banyak orang adalah keberaniannya buat ngeritik sosok-sosok yang dianggap suci atau nggak tersentuh oleh kritik. Contoh paling ekstrimnya adalah pandangannya soal Bunda Teresa. Di saat dunia memuja beliau sebagai simbol kebaikan tanpa pamrih, Hitchens malah bikin dokumenter dan buku yang isinya kritik pedas. Dia berargumen kalau Bunda Teresa itu bukan temannya kaum miskin, tapi teman dari kemiskinan itu sendiri. Dia melihat ada pemujaan terhadap penderitaan dalam ajarannya, di mana orang sakit nggak dikasih obat pereda nyeri yang layak karena penderitaan dianggap sebagai jalan menuju Tuhan. Padahal di saat yang sama, Bunda Teresa sendiri pergi ke klinik mahal di Amerika buat berobat. Hitchens pengen nunjukin kalau label suci seringkali jadi tameng buat menghindari akuntabilitas. Dan baginya, gak ada manusia yang boleh kebal dari kritik sekecil apapun itu. Poin sentral dari bukunya yang paling terkenal, God is Not Great, adalah subjudulnya yang berbunyi Religion Poisons Everything, atau agama meracuni segalanya. Ini pernyataan yang sangat berani kan? Tapi Hitchens punya argumen panjang buat dukung klaim ini. Dia nggak cuma bicara soal perang, tapi soal gimana agama masuk ke ranah yang paling privat dalam hidup manusia, yaitu seksualitas. Dia melihat gimana agama-agama besar seringkali menciptakan rasa bersalah yang nggak perlu soal tubuh manusia dan hasrat alaminya. Bagi Hitchens, memaksa orang merasa berdosa hanya karena menjadi manusia adalah bentuk kontrol mental yang paling jahat. Dia sering menyoroti praktek sunat perempuan atau pelarangan kondom di daerah yang dilanda epidemi AIDS sebagai bukti kalau dogma agama seringkali lebih diprioritaskan daripada kesejahteraan fisik manusia itu sendiri. Hitchens juga sangat peduli sama yang namanya integritas intelektual. Dia sering banget bilang kalau kita harus berani buat nggak tahu. Baginya mengakui kalau kita belum punya jawaban atas asal-usul alam semesta, itu jauh lebih jujur daripada ngarang cerita atau percaya pada mitos kuno, cuma supaya kita merasa tenang.
Dia melihat agama sebagai bentuk awal dari filsafat dan sains manusia yang gagal. Semacam usaha pertama yang mentah, buat jelasin dunia di saat kita belum tahu soal kuman, cuaca, atau astronomi. Masalahnya menurut Hitchens adalah ketika usaha pertama ini dipatenkan jadi kebenaran absolut yang nggak boleh diubah, bahkan setelah kita punya alat yang lebih baik buat memahami realitas. Dunia berubah drastis buat Hitchens setelah kejadian 9/11. Kejadian itu memperkuat keyakinannya kalau fanatisme agama adalah ancaman nyata bagi peradaban. Dia melihat para pelaku teror itu bukan sebagai orang yang salah menafsirkan agama, tapi sebagai orang yang menjalankan dogma dengan sangat serius. Ini yang bikin dia beda dari banyak kritikus lain yang mungkin lebih lembut. Hitchens percaya kalau kita nggak bisa terus-menerus bilang itu cuma segelintir orang ekstrim, selama dasar dari ajaran tersebut masih mengagung-agungkan konsep kematian demi Tuhan atau janji-janji di kehidupan setelah mati. Dia merasa kalau kita nggak berani mengkritik akarnya, kita cuma bakal terus-menerus berurusan sama buahnya yang beracun. Filosofi Hitchens juga sangat menekankan pada konsep solidaritas manusia. Dia percaya kalau moralitas itu nggak datang dari perintah Tuhan, tapi dari evolusi kita sebagai makhluk sosial. Kita nggak butuh perintah jangan membunuh dari langit buat tahu kalau membunuh itu salah dan bakal ngerusak tatanan masyarakat. Hitchens berargumen kalau manusia itu pada dasarnya punya empati dan rasa keadilan yang sudah tertanam dalam biologi kita. Justru menurut dia, agama seringkali memecah belah solidaritas ini dengan menciptakan konsep kita versus mereka atau umat versus kafir. Dia pengen kita melihat satu sama lain sebagai sesama spesies yang lagi berjuang di sebuah planet kecil di tengah alam semesta yang luas, tanpa perlu sekat-sekat sektarian. Menariknya, sampai akhir hayatnya, Hitchens tetap konsisten sama apa yang dia bicarakan. Waktu dia didiagnosis kanker kerongkongan, banyak orang yang nanya atau bahkan berharap dia bakal dapat hidayah dan mulai berdoa di saat-saat terakhirnya. Tapi Hitchens malah bilang dengan tegas kalau ada kabar dia bertaubat di ranjang kematian, itu pasti bohong, atau dia lagi dalam pengaruh obat-obatan berat. Dia tetap memegang teguh logikanya sampai napas terakhir. Keteguhan ini yang bikin banyak pengikutnya merasa kalau Hitchens bukan cuma sekedar pembenci agama, tapi seseorang yang benar-benar mencintai kebenaran dan kejujuran intelektual di atas rasa aman yang ditawarkan oleh kepercayaan. Salah satu argumen yang sering banget dilempar Hitchens dalam debat-debatnya adalah soal free will atau kebebasan berkehendak. Dia punya satu kutipan yang kocak tapi bikin mikir. Tentu saja kita punya kebebasan berkehendak, kita nggak punya pilihan lain. Kalimat ini sebenarnya sindiran buat logika agama yang bilang kalau Tuhan kasih kita kebebasan buat memilih, tapi kalau pilihannya salah, kita bakal dibakar di neraka selamanya. Bagi Hitchens, itu bukan kebebasan, itu adalah ancaman. Dia merasa konsep ini sangat kontradiktif. Kalau Tuhan sudah tahu segalanya dari awal sampai akhir, termasuk apa yang bakal kita pilih, maka kebebasan berkehendak itu cuma ilusi. Hitchens lebih suka memandang manusia sebagai agen yang benar-benar bebas, yang tanggung jawabnya murni ada di tangan sendiri, tanpa ada skenario yang sudah ditulis sebelumnya oleh entitas lain. Hitchens juga sering banget ngasih tantangan ke lawan debatnya, yang sekarang dikenal sebagai The Hitchens Challenge. Dia bakal nanya, coba sebutkan satu tindakan moral atau pernyataan etis yang dilakukan atau diucapkan oleh orang beriman yang nggak bisa dilakukan atau diucapkan oleh seorang ateis. Sampai dia meninggal, dia merasa nggak pernah dapat jawaban yang memuaskan. Intinya, dia mau bilang kalau kebaikan itu nggak eksklusif milik orang beragama. Sebaliknya, dia bakal nambahin tantangannya. Sekarang, coba sebutkan satu tindakan jahat yang hanya bisa dilakukan karena perintah agama atau keyakinan agama. Nah, buat yang ini, dia punya daftar panjang, mulai dari bom bunuh sampai penindasan terhadap kelompok tertentu. Argumen ini dipakai buat nunjukin kalau agama itu nggak otomatis bikin orang jadi lebih baik, tapi seringkali malah jadi pembenaran buat hal-hal yang di luar nalar sehat. Bicara soal asal-usul kitab suci, Hitchens memandangnya murni sebagai produk manusia, bukan wahyu ilahi. Dia melihat teks-teks itu penuh dengan kontradiksi, kesalahan sejarah, dan bias-bias dari orang-orang yang hidup di zaman kuno yang pengetahuannya masih sangat terbatas. Misalnya, dia sering menyoroti gimana teks-teks tersebut mencerminkan pandangan masyarakat agraris yang patriarkal dan penuh rasa takut pada fenomena alam. Bagi Hitchens, memperlakukan buku yang ditulis ribuan tahun lalu sebagai panduan moral absolut di zaman modern, itu
Itu kayak maksa orang dewasa pakai baju bayi, nggak pas, sesak, dan malah bikin kita kelihatan konyol. Dia mendorong orang buat baca kitab suci bukan sebagai perintah, tapi sebagai dokumen sejarah dan sastra yang bisa kita kritik secara bebas. Satu hal yang sangat bikin Hitchens geram adalah konsep indoktrinasi pada anak-anak. Dia nggak setuju sama istilah anak Kristen, anak Muslim, atau anak Yahudi. Menurutnya, anak kecil itu belum punya kapasitas buat paham konsep teologi yang rumit. Jadi, melabeli mereka dengan agama orang tuanya itu adalah bentuk pemaksaan. Dia lebih suka kalau anak-anak diajarkan cara berpikir kritis dan dikenalkan dengan berbagai macam pemikiran. Baru nanti setelah mereka dewasa, mereka bisa milih sendiri apa yang mau mereka percaya. Baginya, memasukkan ketakutan akan neraka ke pikiran anak-anak adalah sesuatu yang sangat kejam dan bisa berdampak buruk buat perkembangan mental mereka ke depannya. Hitchens juga punya pandangan yang sangat kritis soal mujizat. Dia sering bilang kalau dunia ini sudah cukup menakjubkan tanpa perlu ditambah-tambahin sama cerita gaib yang gak masuk akal. Dia merasa kalau orang yang terus-menerus nyari mujizat itu sebenarnya sedang meremehkan keajaiban sains yang nyata. Baginya, fakta kalau kita berasal dari debu bintang dan berevolusi selama miliaran tahun itu jauh lebih puitis dan luar biasa daripada cerita tentang orang yang bisa membelah laut atau mengubah air jadi anggur. Dia pengen kita menghargai realitas apa adanya, karena dengan memahami cara kerja alam semesta lewat fisika dan biologi, kita justru bisa ngerasain kekaguman yang jauh lebih dalam dan jujur. Dalam banyak tulisannya, Hitchens juga menyerang gagasan bahwa tanpa Tuhan, hidup jadi nggak punya makna. Dia justru berpendapat sebaliknya. Kalau hidup ini cuma sekali dan nggak ada kehidupan kedua yang nunggu di sana, maka setiap detik yang kita punya sekarang jadi jauh lebih berharga. Hidup jadi punya makna karena kita yang kasih makna itu sendiri, lewat hubungan kita sama orang lain, lewat karya kita, dan lewat kontribusi kita buat kemanusiaan. Dia melihat ide tentang surga sebagai sesuatu yang membosankan, sebuah tempat di mana kamu cuma bisa memuji tanpa henti. Baginya, perjuangan manusia di dunia yang gak sempurna ini jauh lebih mulia daripada janji kebahagiaan instan di akhirat yang gak bisa dibuktikan. Terakhir, Hitchens sangat menyoroti masalah iman itu sendiri. Dia mendefinisikan iman sebagai kepercayaan yang tetap dipegang meskipun gak ada bukti, atau bahkan saat ada bukti yang menentangnya. Bagi seorang jurnalis kayak dia, ini adalah dosa intelektual terbesar. Dia percaya kalau kita harus selalu siap buat mengubah pikiran kita kalau ada data baru yang muncul. Skeptisitas bukan berarti kita benci, tapi artinya kita peduli sama apa yang benar-benar nyata. Dengan terus mempertanyakan segala hal, termasuk hal-hal yang dianggap paling suci, kita baru bisa maju sebagai spesies. Hitchens ingin kita berhenti jadi domba yang butuh penggembala dan mulai jadi manusia yang berani menatap gelapnya alam semesta dengan mata terbuka lebar-lebar. Kalau kita ngomongin soal aturan moral, Hitchens sering banget ngebedah 10 perintah Allah atau The Ten Commandments. Bagi banyak orang, itu adalah pondasi moralitas dunia, tapi Hitchens punya sudut pandang yang beda banget. Dia sering nunjukin kalau dari 10 perintah itu, 4 yang pertama sebenarnya nggak ada hubungannya sama moralitas atau cara kita memperlakukan sesama manusia. 4 poin pertama itu cuma soal ego sang pencipta. Jangan ada Tuhan lain, jangan bikin patung, jangan sebut nama Tuhan sembarangan, dan harus ingat hari Sabat. Bagi Hitchens, ini adalah bukti kalau agama itu lebih peduli sama kepatuhan buta kepada penguasa daripada soal etika. Dia bahkan pernah bilang kalau perintah jangan membunuh atau jangan mencuri itu sebenarnya sudah diketahui manusia jauh sebelum ada wahyu. Gak mungkin kan sebuah masyarakat bisa bertahan hidup kalau mereka baru tahu membunuh itu salah setelah turun wahyu. Jadi dia ngerasa kalau agama cuma mencatut nilai-nilai moral alami manusia dan mengklaimnya sebagai milik mereka. Hitchens juga sangat terobsesi sama sejarah totalitarianisme. Sebagai orang yang paham banget soal politik, dia melihat ada kemiripan yang sangat menakutkan antara struktur agama dan sistem kediktatoran kayak di zaman Stalin atau Hitler. Lucunya, banyak orang berargumen kalau rezim-rezim jahat itu kan ateis, jadi ateisme itu berbahaya. Tapi Hitchens punya jawaban yang cerdas banget buat ini. Dia berargumen kalau rezim kayak di Korea Utara atau Rusia zaman dulu itu sebenarnya bukan sekuler atau ateis,
ateis dalam arti sebenarnya, melainkan agama sekuler. Mereka punya nabi atau pemimpin besar, punya kitab suci atau ideologi partai, punya ritual pemujaan, dan punya hukuman buat orang yang dianggap murtad atau nggak setia sama partai. Baginya, bahayanya bukan pada ketiadaan Tuhan, tapi pada pola pikir yang nggak boleh mempertanyakan otoritas tertinggi. Jadi dia ngerasa perjuangan melawan dogma agama adalah bagian dari perjuangan yang lebih besar buat menjaga demokrasi dan kebebasan individu dari segala bentuk tirani baik yang ada di bumi maupun yang diklaim ada di langit. Salah satu momen yang sering jadi bahan perbincangan adalah keterlibatan Hitchens dalam kelompok The Four Horsemen. Dia bareng Richard Dawkins, Sam Harris, dan Daniel Dennett sering duduk bareng buat diskusi dan debat. Di situ kita bisa lihat sisi Hitchens yang sangat menghargai intelektualitas. Meskipun mereka berempat punya latar belakang beda, ada yang ilmuwan, ada yang ahli saraf, ada yang filsuf, Hitchens adalah sosok jurnalis yang menghubungkan semuanya dengan isu sosial politik. Dia ngerasa kalau sains aja nggak cukup buat melawan pengaruh agama yang merusak. Kita butuh argumen budaya, sejarah, dan sastra. Dia pengen menunjukkan kalau menjadi seorang ateis atau skeptis itu bukan berarti kita jadi orang yang hampa atau nggak punya gairah hidup. Justru, dengan melepaskan diri dari belenggu dogma, kita jadi punya lebih banyak ruang buat mengapresiasi keindahan dunia yang nyata ini dengan lebih jujur. Hitchens juga sering banget nyerang argumen fine-tuning, atau argumen kalau alam semesta ini dirancang sedemikian rupa supaya manusia bisa hidup. Lawan debatnya sering bilang, lihat betapa presisinya jarak bumi ke matahari. Kalau geser dikit kita mati, pasti ada perancangnya. Hitchens bakal jawab dengan fakta-fakta sains yang agak pahit tapi realistis. Dia bakal ngingetin kalau 99% dari spesies yang pernah hidup di bumi itu sudah punah. Dia bakal bilang kalau alam semesta ini sebenarnya sangat memusuhi kehidupan. Sebagian besar ruang angkasa itu hampa, dingin, penuh radiasi, dan kita cuma hidup di satu planet kecil yang juga sering dilanda bencana alam. Baginya, ide kalau seluruh alam semesta yang maha luas ini diciptakan cuma buat kita, manusia, yang baru muncul sebentar dalam skala waktu geologi, itu adalah bentuk kesombongan yang luar biasa. Dia lebih suka kalau kita rendah hati dan sadar kalau kita ini cuma beruntung bisa ada di sini, dan karena itu kita harus jaga planet ini baik-baik. Gaya bicaranya yang tanpa kompromi ini emang sering bikin orang tersinggung, tapi Hitchens selalu bilang kalau tersinggung itu bukan sebuah argumen. Dia merasa kalau di ruang publik, semua ide harus berani diuji dan ditertawakan kalau emang gak masuk akal. Dia sangat menjunjung tinggi kebebasan berbicara, termasuk hak untuk menghujat atau mengkritik hal-hal yang dianggap saci. Baginya, kemajuan manusia cuma bisa terjadi kalau kita berani mendobrak batas-batas tabu. Kalau kita terlalu takut buat ngetawain atau ngekritik ide-ide yang salah cuma karena label agama, maka kita sebenarnya lagi membiarkan diri kita dijajah secara mental. Keberanian buat jadi si anak kecil yang bilang kalau raja itu sebenarnya telanjang adalah esensi dari semua karya dan debat Hitchens. Banyak orang yang bilang kalau Hitchens itu sombong, tapi kalau kita perhatiin lagi, kesombongan itu sebenarnya adalah bentuk kepercayaan diri pada kekuatan akal manusia. Dia percaya kalau setiap orang punya alat yang sama buat memahami dunia, yaitu logika dan bukti. Dia nggak suka sama konsep wahyu pribadi karena itu nggak bisa diverifikasi oleh orang lain. Kalau kamu bilang Tuhan bicara sama kamu, itu adalah klaim yang menutup diskusi, karena orang lain nggak bisa ngebuktiin kamu salah atau benar. Hitchens pengen semua hal dibawa ke ranah publik, didiskusikan secara transparan, dan diuji dengan standar yang sama. Inilah yang bikin dia jadi sosok yang sangat dihormati di kalangan akademisi dan jurnalis, karena dia menuntut standar kejujuran yang sangat tinggi dalam setiap argumen yang keluar dari mulut siapapun, termasuk dirinya sendiri. Nah, satu hal lagi yang sering banget disoroti Hitchens dalam argumennya adalah soal penderitaan dan rancangan alam semesta yang buruk. Dia sering menantang konsep Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang dengan melihat realita penyakit, terutama pada anak-anak. Baginya, ide tentang perancang yang cerdas atau intelligent design itu langsung gugur kalau kita melihat adanya virus, parasit, atau kanker yang menyerang manusia tanpa pandang bulu. Hitchens berargumen kalau memang ada perancang, maka perancang itu pasti sangat kejam atau sangat ceroboh. Dia nggak bisa terima jawaban klasik kalau itu adalah ujian atau rahasia Tuhan.
Baginya, jawaban kayak gitu cuma cara buat menghindari kenyataan kalau alam semesta ini bergerak berdasarkan hukum fisika dan biologi yang buta, bukan karena ada emosi atau rencana di baliknya. Dengan menerima kenyataan yang pahit ini, Hitchens merasa manusia justru bisa lebih fokus buat nyari solusi nyata, kayak nemuin obat-obatan daripada cuma pasrah dan berdoa. Hitchens juga punya pandangan yang sangat kuat soal peran perempuan dalam masyarakat dan hubungannya dengan agama. Dia sering bilang, kalau musuh utama dari kemajuan dan kemakmuran adalah penindasan terhadap perempuan yang seringkali dilegitimasikan oleh teks-teks agama. Dia mengamati kalau dimanapun ada kemiskinan ekstrim, biasanya di situ juga ada pembatasan ketat terhadap hak-hak perempuan. Baginya, membebaskan perempuan dari kontrol patriarki yang dibungkus dogma adalah kunci buat memajukan peradaban. Dia melihat kalau agama seringkali takut sama kemandirian perempuan, karena itu berarti hilangnya kontrol atas reproduksi dan pendidikan generasi berikutnya. Makanya, bagi Hitchens, perjuangan ateisme atau sekularisme itu sebenarnya beririsan langsung dengan perjuangan hak-hak perempuan. Dia ingin dunia di mana perempuan punya otoritas penuh atas tubuh dan masa depannya sendiri, tanpa harus didera rasa malu yang dibuat-buat oleh institusi kuno. Terus, gimana sih cara Hitchens menghadapi kematiannya sendiri? Ini adalah bagian yang paling banyak bikin orang kagum sekaligus penasaran. Waktu dia didiagnosis kanker kerongkongan di tahun 2010, dia nggak lari ke agama buat nyari ketenangan. Dia justru menulis sebuah buku yang sangat jujur berjudul Mortality. Di sana, dia membedah proses kematiannya dengan ketajaman yang sama kayak dia membedah lawan debatnya. Dia menolak mentah-mentah ide kalau penyakitnya adalah hukuman Tuhan, atau kalau kesembuhannya nanti adalah sebuah mukjizat. Dia justru memuji kerja keras para dokter dan kemajuan teknologi medis yang bikin dia bisa bertahan lebih lama. Dia membuktikan kalau seorang ateis bisa menghadapi akhir hidup dengan martabat, tanpa rasa takut akan neraka dan tanpa harapan palsu soal syurga. Dia cuma pengen diingat sebagai orang yang jujur pada pikirannya sampai detik terakhir. Menariknya lagi, Hitchens sering menekankan kalau meskipun dia nggak percaya hal-hal gaib, dia tetap punya rasa takjub atau awe. Tapi bagi dia, rasa takjub itu datangnya dari hal-hal yang nyata. Dia bisa ngerasa sangat tersentuh pas dengerin musik klasik, baca puisi yang indah, atau ngeliat foto-foto galaksi dari teleskop Hubble. Dia sering bilang kalau transendensi itu nggak butuh Tuhan. Kita bisa ngerasa terhubung sama sesuatu yang lebih besar dari diri kita lewat seni, sains, dan kemanusiaan. Dia nggak mau dunia ini jadi tempat yang kering dan cuma berisi angka-angka aja. Tapi dia mau kita sadar kalau keindahan itu adalah hasil karya manusia dan keajaiban alam, bukan pemberian dari langit. Dengan cara ini, dia pengen nunjukin kalau kehidupan tanpa agama itu nggak berarti kehidupan yang hampa nilai atau hampa keindahan. Hitchens juga sangat vokal soal bagaimana agama seringkali menghambat rasa ingin tahu manusia. Dia merasa kalau iman itu sering jadi jawaban akhir yang bikin orang berhenti bertanya. Kalau kamu sudah merasa punya jawaban absolut dari kitab suci, buat apa lagi kamu capek-capek meneliti atau meragukan sesuatu? Padahal menurut Hitchens, keraguan adalah motor utama kemajuan. Dia lebih suka orang yang terus bertanya meskipun nggak nemu jawabannya, daripada orang yang merasa punya jawaban tapi nggak boleh dipertanyakan. Inilah esensi dari Hitchens Lab yang sesungguhnya. Dia bukan cuma pengen menang debat, tapi dia pengen ngebongkar kemalasan berpikir yang seringkali disembunyikan di balik kata iman. Gaya hidupnya yang sangat sibuk, penuh dengan menulis, berdebat, dan berkeliling dunia, menunjukkan kalau dia adalah orang yang sangat mencintai kehidupan di dunia ini. Dia nggak pernah melihat dunia sebagai tempat persinggahan sementara buat nunggu dunia yang lebih baik nanti. Justru karena ini adalah satu-satunya kesempatan yang kita punya, Hitchens merasa kita harus habis-habisan di sini. Kita harus berani membela apa yang benar, berani melawan ketidakadilan, dan berani menikmati hidup sepuasnya. Etos kerja dan semangatnya dalam menulis ribuan artikel dan belasan buku adalah bukti kalau tanpa kepercayaan pada akhirat pun, seseorang bisa punya dedikasi yang luar biasa besar buat dunia. Dia pengen kita semua punya semangat yang sama, jadi pengamat dunia yang tajam, kritis, tapi juga penuh gairah. Melihat kembali perjalanan hidup dan pemikirannya, Hitchens seolah ninggalin pesan kalau keberanian itu mulainya dari pikiran.
Jangan takut buat dibilang sombong atau dibilang sesat, cuma karena kamu gaya hidupnya yang sangat sibuk, penuh dengan menulis, berdebat, dan berkeliling dunia, menunjukkan kalau dia adalah orang yang sangat mencintai kehidupan di dunia ini. Dia nggak pernah melihat dunia sebagai tempat persinggahan sementara buat nunggu dunia yang lebih baik nanti. Justru karena ini adalah satu-satunya kesempatan yang kita punya, Hitchens merasa kita harus habis-habisan di sini. Kita harus berani membela apa yang benar, berani melawan ketidakadilan, dan berani menikmati hidup sepuasnya. Etos kerja dan semangatnya dalam menulis ribuan artikel dan belasan buku adalah bukti kalau tanpa kepercayaan pada akhirat pun, seseorang bisa punya dedikasi yang luar biasa besar buat dunia. Dia pengen kita semua punya semangat yang sama, jadi pengamat dunia yang tajam, kritis, tapi juga penuh gairah. Melihat kembali perjalanan hidup dan pemikirannya, Hitchens seolah ninggalin pesan kalau keberanian itu mulainya dari pikiran. Jangan takut buat dibilang sombong atau dibilang sesat, cuma karena kamu menggunakan akal sehat. Baginya, integritas diri itu jauh lebih penting daripada penerimaan kelompok atau kenyamanan semu. Dia nggak pernah minta orang buat setuju 100% sama dia. Tapi dia pengen orang berani buat mikir sendiri. Konsistensi dia dalam memegang prinsip, bahkan saat dia sangat lemah secara fisik, jadi standar yang sangat tinggi buat siapapun yang mengaku sebagai pemikir bebas. Dia nunjukin kalau intelektualitas bukan cuma soal berapa banyak buku yang kita baca, tapi soal seberapa berani kita mempertahankan kebenaran yang kita temukan lewat logika dan bukti, seberapapun nggak populernya kebenaran itu. Pada akhirnya, kalau kita melihat kembali semua argumen dan debat yang pernah dilakukan Christopher Hitchens, kita bakal sampai pada satu kesimpulan. Warisannya bukan cuma soal menang debat atau sekedar bikin lawan bicaranya terdiam. Warisan terbesarnya adalah keberanian untuk menormalisasi skeptisisme di ruang publik. Sebelum era Hitchens dan rekan-rekan New Atheism-nya, menjadi seorang ateis atau orang yang meragukan agama seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tabu, aneh, atau bahkan berbahaya. Hitchens mengubah citra itu. Dia menunjukkan kalau seseorang bisa menjadi seorang skeptis yang sangat tajam, tapi di saat yang sama juga sangat terpelajar, punya selera humor yang tinggi, dan sangat peduli pada nasib kemanusiaan. Dia memberikan bahasa dan amunisi logika bagi banyak orang yang selama ini merasa ada yang janggal dengan dogma yang mereka terima, tapi nggak tahu gimana cara menyuarakannya dengan elegan. Fenomena Hitch Slap yang sampai sekarang masih laku kenas di media sosial, itu sebenarnya adalah bukti kalau orang-orang rindu dengan gaya argumen yang jujur dan tanpa basa-basi. Di zaman sekarang, di mana banyak diskusi seringkali terjebak dalam eufemisme atau rasa takut buat menyinggung, gaya Hitchens yang frontal tapi berbasis data terasa sangat menyegarkan. Dia nggak pernah menyerang pribadi lawannya tanpa alasan. Yang dia serang adalah ide-idenya. Dia percaya kalau ide itu nggak punya hak asasi. Manusianya punya hak untuk dihormati. Tapi ide-idenya harus selalu siap buat dikritik habis-habisan. Pelajaran ini penting banget buat kita semua, terlepas dari apapun keyakinan kita, supaya kita bisa punya mentalitas yang lebih kuat dalam berdiskusi dan gak gampang merasa terserang cuma karena ada orang yang beda pendapat. Satu hal yang menarik adalah bagaimana Hitchens selalu menekankan pentingnya literasi dan sejarah. Dia sering banget bilang kalau musuh utama dari kebebasan adalah ketidaktahuan. Makanya, dia selalu mendorong orang buat banyak baca. Bukan cuma buku yang mereka setujui, tapi juga buku yang menantang pemikiran mereka. Baginya, pemikiran bebas itu bukan berarti kita boleh mikir apa aja tanpa dasar, tapi kita harus punya dasar yang kuat dari berbagai perspektif sebelum kita mengambil kesimpulan. Inilah yang bikin sosok Hitchens tetap relevan. Dia bukan sekedar pembenci agama, tapi dia adalah pembela nalar sehat dan ilmu pengetahuan. Dia ingin kita semua menjadi detektif bagi realitas kita sendiri, selalu mencari bukti dan gak gampang percaya sama klaim-klaim yang gak punya dasar kuat. Kalau kita renungkan lagi, perjalanan hidup Christopher Hitchens adalah sebuah pengingat kalau waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Fokusnya pada kehidupan di sini dan saat ini, ngajak kita buat nggak menyia-nyiakan hidup cuma buat nunggu sesuatu yang belum pasti di masa depan atau di alam lain. Dia ingin kita maksimal dalam berkarya, maksimal dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia, dan maksimal dalam menjaga keadilan di bumi.
Pesannya sederhana, kalau memang nggak ada sosok yang bakal menyelamatkan kita dari langit, maka kitalah yang harus saling menyelamatkan satu sama lain. Solidaritas manusia adalah satu-satunya pegangan yang kita punya di tengah alam semesta yang luas dan misterius ini. Kita mungkin nggak harus setuju dengan semua yang dia katakan. Bahkan banyak teman dekatnya pun sering berdebat keras sama dia. Tapi kita nggak bisa memungkiri kalau dia telah meninggalkan jejak yang sangat dalam sejarah pemikiran modern. Dia memaksa kita buat melihat kembali apa yang benar-benar kita percayai dan kenapa kita mempercayainya. Dia bikin kita bertanya, apakah kita percaya sesuatu karena itu benar atau cuma karena itu bikin kita merasa nyaman? Kejujuran intelektual semacam inilah yang sering kali terasa kurang di dunia saat ini. Dan lewat video-video debatnya, Hitchens seolah terus menantang kita buat tetap kritis dan gak berhenti bertanya. Sampai di sini, kita bisa lihat kalau Christopher Hitchens adalah sosok yang kompleks. Dia adalah seorang jurnalis, orator, pengkritik, dan penikmat hidup yang luar biasa. Dia menunjukkan kalau hidup tanpa agama gak berarti hidup tanpa prinsip atau tanpa moral. Justru moralitas yang dibangun di atas dasar empati dan nalar manusia terasa lebih otentik bagi dia, karena itu datang dari keputusan sadar kita sebagai manusia, bukan karena takut hukuman atau mengharap pahala. Dia pergi dengan meninggalkan ribuan tulisan dan rekaman suara yang bakal terus jadi bahan diskusi selama bertahun-tahun ke depan, menginspirasi orang buat lebih berani bicara dan lebih jujur dalam berpikir. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan panjang kita soal sosok Christopher Hitchens dan pemikiran-pemikirannya yang tajam. Dunia pemikiran memang gak akan pernah sepi dari perdebatan, tapi justru disitulah letak seninya menjadi manusia. Kalau kalian merasa pembahasan seperti ini menarik dan pengen kita bedah lagi tokoh-tokoh pemikir lainnya yang punya sudut pandang unik atau kontroversial, jangan ragu buat terus pantau konten-konten kami. Kami di sini mencoba buat jadi ruang buat kalian yang suka berpikir kritis dan melihat dunia dari berbagai sudut pandang yang mungkin jarang dibahas di permukaan. Jangan lupa buat kasih jempol kalau kalian suka video ini dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju sama argumen-argumen Hitchens tadi atau kalian punya pandangan lain yang gak kalah menarik? Mari kita diskusi dengan sehat dan sopan di bawah. Kalau kalian merasa konten seperti ini bermanfaat buat nambah wawasan, silahkan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang juga suka dunia filsafat dan sains. Dan yang paling penting, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah kritis, tetaplah penasaran, dan tetaplah bagian dari Silent Majority.